catch 'em all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku? Sekarang kita akan belajar matematika, materi tentang akar kuadrat. Materi ini dipelajari pada kelas 9 semester 1. Oke, sebelumnya kita gaungkan dulu jadwal matematika ya. Belajar matematika itu mudah banget. Amin. Nah, di sini kita akan belajar akar pangkat 2 atau akar kuadrat, square root. Oke, next. Tujuan pembelajarannya, setelah anak-anakku melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk akar, memahami sifat-sifat bentuk akar, menganalisis dalam merasionalkan bentuk akar, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk akar. Nah, bentuk akar kuadrat atau akar pangkat 2 seperti ini ya penulisannya. N itu merupakan indeks akar. Kalau di sini karena akar kuadrat jadi N-nya sama dengan 2. Dan bilangan pokoknya itu A pangkat M ya. Dibacanya akar N dari A pangkat M. Kalau N-nya adalah 2, berarti akar kuadrat dari A pangkat M atau akar pangkat 2 dari A pangkat M. Seperti itu ya membacanya. Oke. Nah, anak-anakku, kita lihat bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan. Sebelumnya kita sudah belajar bentuk pangkat ya. Nah, untuk bentuk pangkat pecahan, menuliskannya bisa dengan menggunakan bentuk akar, di mana penyebut dari pangkat pecahan tersebut adalah indeksnya, dan M itu pembilang adalah bentuk pangkat dari bilangan pokoknya. A pangkat M per N adalah akar dari akar N dari A pangkat M ya. A pangkat M bentuk akar, ini yang sebelah kiri bentuk akarnya, yang sebelah kanan itu bentuk bilangan berpangkatnya ya. Oke, next. Berikut ada sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama adalah akar kuadrat. Oh ya, anak-anakku, sekarang kita akan belajar akar kuadrat. Untuk penulisannya tidak perlu dituliskan 2 di sini ya. Untuk akar kuadrat itu tidak perlu dituliskan. Jadi cukup bentuk akar saja. Akar kuadrat dari A pangkat 2 itu sama dengan A. Berapapun bilangan pokoknya, ketika dipangkatkan 2, itu hasilnya bilangan pokok itu sendiri. Oke, masih ingat kan bentuk pangkat? Nah, kalau misalkan kita dibuat bentuk pangkat pecahan ya, artinya akar kuadrat dari A pangkat 2 adalah A pangkat 2 per 2, di mana 2 per 2 itu adalah 1. Jadi A pangkat 1 sama dengan A. Begitu ya anak-anakku. Ketika ada suatu bilangan dipangkatkan 2, hasilnya bilangan itu sendiri dalam bentuk akar. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, perkalian dalam bentuk akar itu merupakan akar dari masing-masing bilangan pokok tersebut. Ya, akar dari A kali B sama dengan akar A dikali akar B. Begitupun dengan pembagian. Akar dari A dibagi B sama dengan akar A per akar B. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi anak-anakku, yaitu yang pertama, bentuk akar harus merupakan bentuk akar yang paling sederhana ya. Kita lihat yang pertama, ini akar X. X-nya itu pangkat 1, indeksnya tadi ya kuadrat, berarti akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Sedangkan contoh yang kedua, kita lihat bilangan pokoknya pangkatnya 5. Nah, bilangan pokok pangkatnya ini 5 lebih besar dari indeksnya. Sedangkan dalam bentuk akar itu tidak boleh. Jadi
Syarat yang pertama adalah pangkat pada bilangan pokok harus kurang dari indeksnya. Maka perlu disederhanakan, ya, begitu. Oke, next. Syarat yang kedua, tidak ada bentuk akar di bagian penyebut. Kita lihat yang pertama, akar X dibagi X. Ini merupakan bentuk akar yang sudah sederhana. Namun, kita lihat contoh soal yang kedua, 1 per akar X. Ini belum disederhanakan karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Ya, nanti caranya dengan menggunakan rasionalisasi bentuk akar. Oke, ingat ya. Yang pertama, pangkat dari bilangan pokok tidak boleh lebih besar dari indeks. Yang kedua, penyebut tidak boleh berbentuk akar. Yang ketiga, pecahan di dalam akar tidak boleh memuat bilangan pecahan. Ya, maka perlu dirasionalisasikan juga. Dari ketiga syarat tersebut, maka kita bisa merasionalkan agar akarnya menjadi bentuk yang sederhana. Terdapat 3 pecahan bentuk yang harus dirasionalkan ketika bentuk penyebutnya akar. Kita lihat pecahan bentuk A per akar B. Bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya itu, kita lihat, ini adalah akar B. Iya, penyebutnya akar B, berarti bentuk sekawannya juga akar B. Kita kalikan dengan akar B per akar B. A kali akar B sama dengan A akar B. Akar B kali akar B sama dengan akar B kuadrat. Ingat ya anak-anakku, B kuadrat. Berarti ketika pangkatnya 2, maka hasilnya adalah bilangan pokok itu sendiri. Ya, sama dengan A akar B per B. Ini sudah merupakan bentuk akar yang sederhana. Ketika A atau B sebagai penyebutnya bisa saling membagi, bisa disederhanakan lagi ya. Next, pecahan berbentuk A per B plus akar C. Kita lihat, bisa dirasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Ingat ya, untuk merasionalkan tipsnya itu mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya ini adalah B plus akar C, berarti sekawannya itu sama, hanya bedanya bentuk operasinya saja, yang tadinya plus jadi min, begitu ya, agar penyebutnya tidak berbentuk akar lagi. Kita akan mengalihkan A dikali B min akar C, seperti ini, A dikali B min akar C. Kemudian untuk penyebutnya B kali B kuadrat akar C dikali min akar C, akar C kuadrat atau C ya, plus kali min sama dengan min. Jadi hasilnya A dikali B min akar C per B kuadrat min C. Ini sudah merupakan bentuk sederhana. Oke, next. Untuk bentuk pecahan yang A per akar B plus akar C, dua-duanya ini bentuk akar penyebutnya. Caranya sama dengan mengalihkan bentuk sekawan akar penyebutnya. Penyebutnya adalah akar B plus akar C, berarti kita bentuk sekawannya tinggal diubah operasinya ya, yang tadinya plus menjadi min. Nah, tinggal dikali-kalikan saja. A dikali akar B min akar C, akar B dikali akar B, B, akar C dikali akar C, C. Operasinya plus kali min adalah min. Sehingga merasionalkan bentuk akar pecahan bentuk yang ketiga ini adalah A dikali akar B dikurang akar C per B min C. Oke, berikut untuk contoh soal latihan ya anak-anakku. 5/7. Bagaimana cara merasionalkan bentuk akarnya? Nah, kita lihat penyebutnya akar 7. Bentuk akar tidak boleh, syarat yang pertama tidak boleh penyebutnya berbentuk akar, sehingga kita harus merasionalkan ya. Tipsnya satu, yaitu mengalihkan dengan sekawannya. Kita lihat mengalihkan sekawan dari penyebutnya akar 7,
Maka akar 7 dibagi akar 7 ya. 5 akar 7 sama dengan 5 akar 7. Akar 7 kali akar 7 yaitu 7. Jadi jawabannya adalah 5 akar 7 per 7 sama dengan 5 per 7 akar 7. Begitu ya anak-anak. Mudah kan? Oke, selanjutnya nomor 2. Kita lihat contoh soal yang nomor 2. Ini juga bentuknya akar. Akar 5 dibagi akar 2. Penyebutnya akar 2, maka kita akan kali sekawan dengan akar 2 per akar 2. Akar 5 dikali akar 2 hasilnya akar 10. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Akar 10 dibagi 2. Nah, ini di sini tuh ada bilangan 1 ya. Akar 10, 1 akar 10. Jadi sederhanakan sama dengan 1 per 2 akar 10. Next, contoh soal latihan yang ketiga. Contoh soal latihan yang ketiga, 3 per 2 min akar 3. Kita lihat, penyebutnya 2 min akar 3, kalikan dengan sekawan dari penyebut 2 min akar 3. Sama, hanya beda operasi. Yang tadinya min jadi plus ya. Kalau plus jadi min. 3 per 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Dengan cara mengalikannya, 3 dikali 12 akar 3, 2 dikali 2 akar 3 dikali akar 3. 2 dikali 2 sama dengan 4. Akar 3 kali akar 3, 3. Min kali plus min. Oke. 4 dikurangi 3, 1 ya. Ini masih dituliskan pembilangnya sama. 3 kali akar 2 plus akar 3 dibagi 1 adalah 3 kali 2 plus akar 3. Kita buka. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jawabannya 6 ditambah 3 akar 3. Oke, contoh soal latihan berikutnya. Kita lihat ini plus ya. Berarti sekawannya tinggal tanda operasinya dibuka. Ini positif. Tanda dikalikan dengan sekawannya dengan cara mengurangi. Begitu ya. Nah, kemudian 2 min akar 3 dikali akar 5 min akar 3. Kita kali pelangi. 2 kali akar 5, 2 akar 5. 2 kali min akar 3, min 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 5, akar 15. Akar 3 dikali min akar 3. Min akar 3 dikali min akar 3. Min kali min plus ya, plus 3. Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 3 dikali min akar 3, min 3. 5 dikurangi 3 adalah 2. Jadi jawabannya seperti ini ya. Oke anak-anakku, agar lebih mantap lagi silahkan kalian untuk mengerjakan latihan soal merasionalkan bentuk akar. Oke, ada 4 soal ya. Silahkan bisa di SS. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Belajar matematika itu mudah banget.